Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Rahma dengan NPM 2508 Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek AI saya, yakni Sistem Manajemen Konten Kreator Agency. Ini adalah sebuah aplikasi Java Console yang mensimulasikan sistem backend untuk mengelola konten kreator digital. Berikut adalah tampilan program saat dijalankan. Terdapat 8 menu utama yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada manajemen kreator, ini untuk CRUD atau create, read, update, dan delete. Kemudian ada manajemen konten, ini untuk queue. Kemudian ada fitur premium, ini untuk dan testing serta step. Nah, alasan saya memilih studi kasus creator agency ini karena industri ini itu mempunyai proses bisnis yang kaya dan secara alami ini membutuhkan semua konsep OOP yang diwajibkan. Nah, di sini tuh ada 3 kreator, ada 3 tier kreator. Yang pertama itu ada nano, mic, kedua ada mikro, kemudian yang ketiga ada makro. Yang masing-masing ini mempunyai logika bisnis yang berbeda, yang membutuhkan inheritance dan overriding. Ada proses antrian review yang harus membutuhkan queue, kemudian ada pencatatan log aktivitas yang membutuhkan stock. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur database yang saya gunakan. Nah, database saya ini bernama Project AS yang mempunyai tabel utama bernama kreator. Pertama ada ID kreator, ini bertipe varchar, ini sebagai primary key. Yang keempat ada jumlah followers. Ini saya memakai tipe data bikin karena kreator makro ini bisa punya jutaan followers. Kemudian yang kelima ada kreator, ini menyimpan nilai nano, mikro, atau makro, di mana nilai kolom ini itu nanti akan ditentukan otomatis ketika di program Java dari jumlah followers, bukan di input manual oleh user. Nah, kesimpulannya relasi kolom ini ke kelas Java itu saat program baca database, nilai jumlah followers ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dibuat di memori. Nah, apabila tipenya makro, program membuat objek dari chat class yaitu kreator makro. Nah, apabila nano atau mikro ini dibuat dari objek kreator biasa atau class parent, jadi tabel ini secara langsung menentukan struktur inheritance yang dibentuk di memori program. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian teknis dari program Java-nya. Mulai dari inheritance, di sini ada parent kelas saya bernama kreator. Di sini saya definisikan atribut dasar yang dimiliki oleh semua kreator seperti yang ada di database yang telah saya buat. Kemudian di sini ada metode hitung fee yang menghitung fee agensi dasar sebesar 10% dari rate per post. Nah, rumusnya sendiri ini jumlah followers itu dibagi 1000, kemudian dikali 50.000 dan dikali lagi 10%. Lalu di sini ada child class bernama kreator makro yang mengextend kreator. Nah, di sini ini membutuhkan inheritance karena semua kreator seperti nano, mikro maupun makro ini mempunyai atribut dasar yang sama. Dari ditulis ulang semua atribut dari nol di kreator makro ini lebih efisien mewarisi dari kelas parents atau kreator. Nah, tapi kreator makro ini mempunyai logika bisnis dan tidak memiliki detail lain, maka diperlukan child class yang terpisah. Di kreator makro ini, metode hitung fee-nya ini berada di override dan memiliki struktur yang berbeda dengan parent class tadi, di mana di parent fee-nya itu 10% dari rate, tetapi di child ini ada 2 komponen, di mana fee dasarnya ini 15% lebih tinggi daripada parent, dan ditambah dengan bonus engagement rate yang dikalikan secara terpisah. Total fee kreator makro ini berdasarkan fee base dan bonus engagement rate-nya. Nah, metode hitung fee ini itu otomatis menjalankan versi yang sesuai dengan tipe objeknya. Kalau objeknya kreator makro, yang jalan versi override-nya. Ini saya akan mulai untuk mencoba menu 1, di mana saya akan mendaftarkan kreator baru. Nah, setelah saya input jumlah followers, program langsung akan menampilkan tipe terdeteksi makro tanpa saya memilih tipe secara manual sama sekali. Ini dikarenakan metode tentukan tipe tadi 500.000 followers itu masuk ke threshold makro, di mana itu lebih dari 100.000 followers. Jadi program itu akan otomatis menentukan tipenya, lalu simpan ke database, kemudian membuat objek creator makro di link list. Akan tersimpan ke database dan link list yang diperbarui otomatis lewat sync database to cache ini. Lanjutkan untuk memilih ke menu 2, di mana ini menampilkan semua tabel kreator. Nah, data yang tampil ini tuh bukan langsung dari database, tetapi data dari link list di memori, yang dibuktikan dengan adanya inputan baru yang sudah saya coba di menu pertama tadi. Ada kelas node creator sebagai node, jadi tiap node itu menyimpan suatu objek kreator dan pointer next ke node berikutnya. Lalu ada kelas link list creator yang mengelola head dan operasi add, find, dan clear. Nah, pakai link list bukan langsung query database tadi, karena setelah data dimuat saat program start, operasi pencarian dan tampilan itu jauh lebih efisien di memori daripada bolak-balik ke database. Jadi data memilih menu 3. Di sini saya ingin mengubah di sini otomatis update dari mikro ke makro. Kolom tipe kreator ini selalu sinkron dengan followers terkini. Pilih menu keempat, di mana ini saya akan menghapus ID kreator, contohnya yang baru saja saya tambahkan seperti kreator Mei. Berhasil dihapus. Untuk memastikan saya akan mencoba ke menu 2 lagi. Nah, seperti ini. Kreator Mei akan sudah terhapus dari nama konten kreator. Nah, adanya konfirmasi Y atau N sebelum hapus itu untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. Setelah dikonfirmasi, data dihapus dari database dan link list itu akan langsung diperbarui lewat sync database to cache. Queue di sini saya buat mantan sebagai node, kemudian ada queue content dengan pointer front Bapak Java. Nah, kenapa sih queue ini untuk review konten? Karena di dalam agensi kreator yang lebih dahulu submit konten itu harus lebih dahulu dilayani. Apabila memakai stack, konten yang terakhir masuk itu malah diproses duluan. Jadi ini tuh tidak adil untuk kreator yang sudah antri lebih lama. Saya akan memilih menu 5 untuk submit konten review. Dan di sini, nah, uh, di sini saya akan submit lagi konten kedua. Konten sudah masuk ke antrian. Sekarang saya akan memproses ke menu 6. Ini adalah konten pertama yang masuk, A Day in My Life dari kreator Elsa Maharani. Nah, bukan yang terakhir saya masukkan dari K04. Ke fitur dan casting, di mana link list dengan tipe referensi kreator dari parent class, tetapi objek yang tersimpan di dalamnya ini bisa saja kreator makro. Jadi sebelum downcast, program cek dulu memakai instance of apakah objek ini benar-benar instance dari kreator makro.
Apabila iya, baru dilakukan downcasting eksplisit dari tipe kreator ke kreator makro. Tujuan untuk memanggil method request dedicated manager yang hanya ada di child class dan tidak ada di parent ini inilah mengapa alasan dari downcasting ini diperlukan di titik ini, karena link list menyimpan semua objek sebagai tipe parent. Jadi tapi metode yang mau diakses itu hanya ada di child. Mencoba menu ketujuh. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan ID kreator mikro. Nah, di sini terdeteksi di kreator tipe mikro dan itu ditolak karena instance of return false ini bukan kreator makro, jadi downcast ini tidak dilakukan dan fitur tidak bisa diakses. Program ini terdeteksi instance of kreator makro yang dapat dilakukan downcast dan akses method request dedicated manager yang eksklusif untuk child class ini. Riwayat aktivitas agensi. Di mana stack ini juga dibuat manual, terdapat ada class not log sebagai node, kemudian ada stack log dengan pointer metode push ini menambahkan node baru di atas top. Jadi node baru itu selalu di posisi paling atas. Ada operasi penting seperti create, update, delete, submit content. Proses konten atau request dedicated manager ini akan memanggil push untuk mencatat. Nah, kenapa sih stack ini dan kenapa sih ini tuh memakai stack bukan queue untuk log? Karena administrator itu butuh untuk melihat aktivitas yang terbaru terlebih dahulu. Misalnya konten yang barusan disetujui atau kreator yang baru dihapus. Nah, apabila memakai queue, yang muncul duluan itu malah aktivitas yang paling lama dan ini tuh tidak praktis. Nah, di sini terdapat riwayat log aktivitas, yang dimana nomor satu paling atas ini adalah aktivitas yang paling terakhir dilakukan. Nah, di bawahnya ini berurutan aktivitas sebelumnya. Jadi, intinya yang terbaru itu paling di atas, itu adalah konsep dari stack. Baik, begitulah sistem manajemen konten kreator agensi yang telah saya buat. Dan semua konsep ini tuh hadir secara alami mengenai inheritance dan overriding karena ada perbedaan tier kreator dengan logika V yang berbeda-beda. Tipe kreator ini ditentukan otomatis dari follower supaya tidak terjadi human error. Nah, kemudian broadcasting ini karena ada fitur eksklusif yang hanya boleh diakses oleh child class. Kemudian ada link list sebagai cache yang efisien. Kemudian ada queue, ini juga karena proses review itu bersifat antrian, dan stack karena log aktivitas yang harus dibaca dari updatean yang terbaru. Baik, sekian pemaparan proyek EAS mengenai sistem manajemen konten kreator agensi ini berbasis OOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.